pujian betapa hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau
Shalom semuanya. Pagi ini saya ada di sini itu bukan kuat dan gagah saya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan izinkan saya boleh bersekutu memuji Tuhan di rumah yang indah ini. Saya mau bersaksi sedikit, tapi ya, puji Tuhan kalau kemarin Jumat tanggal 3 Tuhan sudah mengambil, sudah menjemput adik saya untuk naik ke surga. Kalau kita ikutkan perjalanan dari dokter ya, mungkin dia nggak sanggup. Penyakitnya hanya satu, pendarahan di bagian kepala, sehingga menjalankan operasi yang luar biasa. Berjalannya 15 hari menjelang operasi yang kedua, Tuhan juga tidak mengizinkan, tetapi kami memberi yang terbaik buat adik kami. Operasi lagi yang kedua di bagian tenggorokannya, karena dia harus bernapas dan harus makan. Tapi Tuhan juga tidak izinkan. Tapi yang saya hanya berterima kasih, bersyukur sama Tuhan. Adik-adik saya menelpon saya untuk ini dan itu, tapi rencana Tuhan yang terindah buat adik saya yang gontok ini. Dia telah dipanggil Bapak ke surga dengan luar biasa. Perjalanan kami juga sama Samuel hari Jumat itu juga dalam keadaan hujan yang deras, dan sampai di Tanjung Pinang juga hujannya luar biasa, sehingga sampai di bandara itu kira-kira mau berapa menit lagi pesawat nggak bisa turun ya saudara-saudara. Karena apa? Banjir bandara itu, sehingga kita berputar-putar di awan-awan itu hampir mau sampai di tempat. Tapi saya bilang, Tuhan, saya datang ke sini bukan untuk bersenang-senang, tapi saya untuk berduka karena adik saya sudah kau panggil ke surga. Tuhan, terima kasih. Ternyata Tuhan baik. Saya turun luar biasa ya. Tadinya Samuel itu nggak takut, ternyata dia takut juga ya, namanya pesawat ya. Terus akhirnya, pegang, kita berdoa, ya sih kita berdoa adik. Saya pesawat ini landingnya luar biasa. Pas selesai saya berdoa, terima kasih Tuhan, pesawat sudah turun luar biasa. Itu juga banjir luar biasa. Kita sampai di bandara menuju ke rumah saya juga banjir juga. Tuhan, ini apa ini Tuhan? Tapi tidak kenapa. Biar dalam saya dalam keadaan duka, tapi Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Sampai saya di Tanjung Pinang luar biasa, memberangkatkan adik saya juga luar biasa dalam keadaan banjir juga menuju ke pemakaman yang sungguh luar jauh pemakaman itu ya. Tadinya mau disatukan sama mama saya tapi nggak bisa karena sudah padat sekali. Jadi diambil ke daerah bandara. Itu juga luar biasa, banjirnya luar biasa. Tapi itu bukan kuat bagi saya, tapi saya bersyukur juga sama Tuhan. Proses demi proses. Pas hari Jumat itu malam lagi kebaktian, saya dapat berita Jakarta kebakaran, Pertamina. Aduh Tuhan, saya bilang, apalagi nih Tuhan. Saya sini ke Tanjung Pinang bukan senang-senang, saya berduka. Di Jakarta juga dalam keadaan duka. Saya berdoa, Tuhan, kendakmu yang jadi buat Jakarta Pertamina supaya tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi puji Tuhan, semua itu berjalan dengan luar biasa. Pertolongan Tuhan juga luar biasa. Dan saya masih bisa kebaktian di GPDI Tanjung Pinang. Dan beliau kirim salam buat Bapak Gembala. Nah, Semi juga sudah pernah pelayanan di sana. Tidak jauh dari rumah saya, tapi saya bersyukur soalnya bisa kebaktian. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini saya bisa, kemarin kali saya pulang, juga Tuhan iringi perjalanan saya tiba di Jakarta dengan selamat. Sebelum saya tutup dengan pujian saya mau nyanyi satu pujian. Bisa sampai di sini saya? Karena lagu ini diminta kalau mama nanti sampai kita kasih pujian buat tante ya, karena tantenya senang puji-pujian, senang lagu tadi gitu. Jadi tiba-tiba dia nyanyi diiringan sama tulang. Jadi saya mau nyanyi sama-sama ya. Ayo. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
saya masih buka ruang kesaksian. Jika dari Bapak Ibu Saudara ada yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, boleh langsung maju ke depan. Kita angkat pujian Yesus Jalan Kebenaran. Jangan lupa formnya diisi sesuai dengan pos-pos yang telah tersedia ya. Nanti sudah tahu yang mau. Kita bersama dalam doa. Kita bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu atas setiap kami Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami juga sudah punya kesaksian Tuhan Yesus. Kalau Tuhan bekerja secara luar biasa, kalau Tuhan Yesus baik atas setiap kami Tuhan Yesus sudah Tuhan yang ada di sebentar Tuhan Yesus di pertengahan ibadah kami Bapa, kami memberikan sebagian Tuhan Yesus persembahan kami, sebagian apa yang kami miliki Tuhan untuk pelayanan Tuhan pekan ini. Mari Bapa Kau yang memberkati persembahan kami baik besar maupun kecil, kiranya Tuhan yang menguduskan, Tuhan yang memakai Tuhan Yesus persembahan kami ini Tuhan jadi alatnya Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, memperluas Injil Tuhan ke tempat pelayanan-pelayanan yang akan dituju Tuhan Yesus oleh tempat ini Bapa. Nanti juga Tuhan tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan Yesus persembahan kami ini Tuhan dapat berkenan bagimu Tuhan Yesus dan berguna bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya. Amin. Amin. Kita mau angkat pujian Tuhan Kau Gembala kami.
Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur saat pagi hari ini Tuhan kami ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebolehan kami Tuhan, tapi karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Karena kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam hidup kami, kami ada berdiri sampai pada pagi hari ini Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Tuhan ada dalam hidup kami. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Begitu kami datang mengucap syukur, berterima kasih bahwasanya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan sudah menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami. Dan itu semua boleh naik di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Engkau dari setiap penyembahan kami. Berkatilah Tuhan dari setiap penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Dan perkenan ibadah kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan Tuhan berbicara lewat hamba-Mu. Kau yang sudah Engkau persiapkan hamba-Mu Tuhan berbicara bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan kami menjadi umat-umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur yang akan disinggahi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan kami dengarkan Tuhan. Mulai menjadi kekuatan baru bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan memenangkan kami pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kami akan pulang, kami membawa kemenangan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Masalah kami boleh ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah boleh dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan berdiri di depan untuk memperdengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu. Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan setiap apa yang kami sampaikan hamba-Mu benar-benar berasal daripada Tuhan saat pagi hari ini. Yang akan menguatkan setiap sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus pagi hari di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan tidak akan mau izinkan kuasa mengampuni Tuhan yang ingin coba-coba mengganggu konsentrasi kami saat kami fokus akan kebenaran firman-Mu. Ini Tuhan mengatur Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami benar-benar hanya mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan isi hatinya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu dan setiap sidang jemaat-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk untuk pemberitaan firman Tuhan. Saya silakan kepada hamba. Haleluya. Tolong colek kiri kanan akan beruntung Anda memiliki Yesus. Sekali lagi, beruntung Anda memiliki Yesus. Sekali lagi, buat diri sendiri. Beruntung saya memiliki Yesus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan lihat bagaimana keberuntungan kita kenal Yesus. Karena Yesus sangat baik. Hebat apapun suamimu, hebat apapun istrimu, hebat apapun majikanmu, hebat apapun pemimpinmu, presidenmu, gubernurmu, sebentar lagi dia akan meninggal. Tidak tahu apa. Tetapi Yesus tetap hidup. Ya. Sebabnya kita selalu katakan Yesus itu sangat baik, itu tidak salah alamat. Karena kalau orang yang kita puji-puji baik-baik, suatu saat dia bisa berbuat jahat atau menyusahkan
perasaan kita. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu bagi kita. Nah, inilah yang kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah. Kita akan buka dalam Roma pasal 8 ayat 28, kemudian ayat 32 sampai 37. Roma pasal ke-8, ya. Saudara sudah dapat, mari kita berdiri akan baca. Saya akan mulai ayat 28, kemudian sambung ayat yang ke-32 sampai ayat 37, kita akan baca bergantian ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan, ya. Semua sudah siap? Kita baca. Saya mulai baca ayat yang pertama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengannya? siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi tempel bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada yang tulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya masuk sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba kurban. Kita baca bersama saya 37, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang mengasihi kita. Hidup Yesus, Yesus, puji Tuhan. Saya memberikan dulu khotbah pagi hari ini. Tuhan Yesus baik, bahkan sangat baik, ya. Kenapa? Kita mencatat Dia kaya. Apa yang tak ada? Dia punya surga. Dia punya seluruh alam semesta ini. Dia punya apa saja yang dicari manusia, bahkan lebih dari itu Dia punya. Tetapi Alkitab katakan Dia mau jadi miskin. Dia mau jadi miskin supaya kita jadi kaya. Dalam arti kata bukan hanya kalau saudara berpikir miskin buktinya saya miskin. Bukan. Miskin yang diberitahu oleh Alkitab itu adalah pengenalan kita kepada Yesus. Banyak orang kaya mati nggak tahu pergi kemana. Tapi kalau saudara secara materi miskin, tapi kalau saudara mati pasti akan saudara bilang saya mati masuk surga. Amin. Karena Yesus baik bagi kita. Jadi jangan ukur. Ada ayat ini yang bilang bahwa Yesus jadi miskin untuk kita jadi kaya. Seringkali kita dijebak, buktinya orang Kristen kere, buktinya orang Kristen kerjaan susah. Jangan Anda rendahkan itu. Jangan. Sekarang Tuhan gugat orang-orang kaya yang ambil uang di Dirjen Pajak sekarang lagi berhadapan dengan hukuman. Nah, inilah saya mau katakan. Kaya kan? Anaknya pejabat dia siksa anak orang, ya. Nah, sekarang memang Tuhan buka doa kita selama ini. Tuhan buka, ya, pejabat-pejabat yang korup, pejabat benar, Tuhan korek yang masalah. Seorang anak yang pukul teman dari temannya ini, ternyata ini terungkap. Ada kurang lebih 300 triliun uang yang ada dicuci oleh orang-orang kaya itu. Sekarang lagi dicari oleh KPK. Nah, itu dia. Saya bersyukur kita nggak ada di dalam daftar itu. Saya nggak ada di daftar itu. Saya kaya di dalam Tuhan. Yang begini sudah nggak bisa tidur. Dia boleh pikir kirim ke sana, kirim ke sini uangnya. Tuhan akan buka kamu uangnya ini kamu simpan di sini. Oh, ketahuan. Ya, saudara, itu sebabnya saya katakan Tuhan Yesus sangat baik. Kalau saudara beritahu ke kiri kanan, Anda beruntung memiliki Yesus. Itu adalah satu kata yang bukan isapan jempol, tapi menjadi kenyataan. Ya, menjadi kenyataan bagi kita, saudara. Kalau saya mau katakan bahwa ya Yesus jadi lemah supaya kita kuat. Bayangkan Yesus yang punya kekuasaan yang tidak terbatas.
Masa cuma dikalahkan oleh tentara Romawi? Dia tiup aja, habis. Tapi dia mau jadi lemah untuk kita jadi kuat. Ada ayat berkata begini, kamu dipilih oleh Tuhan, orang bodoh, untuk mempermalukan orang. Coba, orang bodoh perempuan orang apa? Pintar. Kamu orang lemah dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang kuat. Dan ini sudah terbukti. Kisah Alkitab membuktikan orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus, dia adalah orang-orang lemah, orang bodoh, tidak terpelajar, hanya pekerjaan, hanya nelayan. Dia sekolahnya, orang bilang sekolah hari Senin, tamat hari Kamis. Itu dia murid-muridnya. Tetapi apa? Ketika mereka kenal Yesus, Tuhan balikan kenyataan. Mereka harus mempermalukan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena ahli Taurat dan orang Farisi tidak punya kuasa. Kata-katanya itu semuanya kata-kata bohong. Tapi kata-kata yang diucapkan oleh murid-murid Yesus yang notabene orang sederhana, tapi kata-katanya punya kuasa. Petrus dan Yohanes bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret bangkit dan berjalan. Berjalankah? Berjalan. Itu kuasa. Itu kemampuan yang dia berikan kepada saudara. Jadi jangan saudara ukur, aduh dia hebat, punya mobil, punya itu, saya begini. Jangan saudara rendahkan posisi saudara. Yesus dia nggak banggakan dengan kekayaan di sorga. Nggak. Apa yang dia nggak punya di sorga? Dia bangga kalau dia bisa bagi keselamatan itu bagi saudara. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi saudara yang dikasih, dia sangat baik. Katakan kalau saya mau pamer, bukan 100%, 1000, 1 juta, 1 triliun %, Yesus sangat baik. Ya, kalau ada orang mengatakan Yesus sangat baik, yang nggak baik bukan Yesus. Siapa yang nggak baik? Halo, siapa? Siapa? Ya, iblis dan kita, itu dia. Kita dan iblis itu yang nggak baik. Yesus selalu baik. Ya, dilihat dari kiri kanan muka belakang atas bawah, Yesus itu tetap baik. Ya, dan itu yang dia turunkan kepada saudara dan saya. Nah, saudara yang asli dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus, dia orang pintar, orang cerdas. Tapi semua kepintaran, kecerdasan dia bilang sampah. Karena ketika dia mengenal kepada Yesus, dia bilang saya sangat beruntung. Di antara orang Farisi, ahli Taurat, saya beruntung kenal dengan Yesus. Meskipun dia harus mengalami siksaan. Kisah ini yang kita baca di dalam Roma ini, kisah siksaan yang dialami oleh Paulus yang dia sampaikan, ya, bahwa akan mengalami aniaya, siksaan dan segala macam, tapi itu tidak akan memisahkan aku dari kasih Kristus. Kenapa? Kebaikan Tuhan Yesus dia tidak bisa ukur, dia tidak bisa cerna, dia tidak bisa hitung. Itu orang pintar. Kalau dia punya pelanggar sekarang, profesor, itu Rasul Paulus, karena dia belajar, ya, ilmunya, ilmu teologi yang tinggi, ilmu sejarahnya hebat, ya, dia itu orangnya. Sehingga dia bisa menulis ada sekian buku dalam Alkitab, dia yang tulis. Paling banyak seorang yang menulis Alkitab dialah Paulus. Ya, kalau nggak salah 13 kitab yang dia tulis. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat Roma pasal 8 kita sudah membaca bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita lewat contoh yang paling dekat. Lewat apa? Lewat apa? Lewat pandemi COVID-19. Kita nggak usah terlalu jauh. Lewat pandemi COVID-19. Baikkah Yesus bagi saudara dan saya? Baikkah Yesus bagi saudara dan keluargamu? Tidak ada yang bisa bilang enggak. Tidak ada, khususnya jemaat yang ada di sini. Ya. Mungkin kalau yang ada di luar sana dia bilang, buktinya saya kena COVID, buktinya saudara saya mati. Tapi yang ada di sini selama 36 bulan, saya tidak pernah bawa dikubur ada jemaat yang mati karena COVID. Karena apa? Kebaikan Tuhan Yesus. Itu yang saya bawa cerita kemana-mana. Saya cerita sama saudara. Kita ada di ujung tombak, kita ada di daerah yang rawan, kita ada di depan rumah sakit yang banyak korban COVID. Tapi Tuhan lindungi kita. Apa kurang kebaikan Tuhan? Nah, untuk inilah kita harus waspada.
Karena seringkali kalau kita merasa kebaikan Tuhan, kita lupa mengucap syukur, lupa cari Tuhan, lupa ibadah, lupa segala-galanya karena kita sudah nyaman. Nah, perlu saya ingatkan bahwa saudara adalah orang yang beruntung karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya jangan tekadkan mulai hari ini saya tidak akan pernah lupakan Tuhan dan kebaikan. Amin. Boleh lupa orang tua, boleh lupa majikanmu, boleh lupa siapapun, tapi jangan sekali-kali lupa kepada Tuhan Yesus. Karena Dia yang beri nafas kehidupan. Minggu depan, bulan depan kita tidak tahu kita bisa hidup, tapi bersama Tuhan kita tahu kalau saya hidup, saya akan dijaga dari hidup. Itu kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan Yesus itu luar biasa. Sekali lagi baiknya luar biasa. Ajubilah, kalau mau dikatakan ajubilah, saya boleh tambahkan itu karena itu satu kata mengagumkan. Luar biasa ini orang. Siapa dia orang Yesus? Kalau ada orang kasih kata begitu besar kepalanya, nanti nggak seimbang, dia jalan begini. Kalau Yesus nggak pernah besar kepala, karena pujian buat dia. Amin. Kita boleh ada sampai saat ini karena kita dibawa oleh Tuhan. Nah, saudara, Roma pasal 8 ayat 28. Kemudian kita lihat juga Roma 1 Korintus 2 ayat 9. Ini saya mau katakan. Nah, ini saudara, kita baca ayat ini 2-3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang dilakukan dalam mata dan tidak ada yang mendapat iman dan yang tidak menanggung dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. 2 hari lalu saya dapat posting. Ya. Mudah-mudahan itu tidak salah dan saya kira itu tidak salah karena memberikan statement itu adalah paspor dari Brasil. Tanpa melihat berita yang dari Brasil. Ada? Di Brasil ada satu kelompok orang sedang ibadah. Ya, sedang ibadah. Kemudian ada anak-anak muda, mereka lewat daerah situ, mereka olok-olok itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Ya, seolah-olah dia hina itu Tuhan. Tuhan itu tak baik dan segala macam. Pokoknya kata-kata yang kasar, yang kotor, yang caci maki kepada Tuhan. Kemudian dia lihat ada orang sedang beribadah. Dia datang di kelompok ini dengan motor, geng. Dia datang di situ untuk membunuh orang-orang sedang kebaktian. Memang kalau saya kasih itu memberikan. Ketika dia masuk di tempat itu apa terjadi? Tuhan kirim api dari langit. Itu api dengan kepanasan seperti listrik yang saudara lihat sekian ribu tegangan itu bakar hanya untuk orang-orang itu. Ya, kita boleh nanti keluar itu memberikan kalau saya lihat itu betul. Kosong. Kenapa? Dia mau coba dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan berhasil itu sebenarnya negara yang tahu Tuhan. Tapi dalam karnaval itu segala macam bau amoral itu yang mereka munculkan. Tuhan seolah-olah mereka hina, mereka olok. Tapi sekarang Tuhan kita, ya mungkin saya akan posting, tapi terbatas buat orang itu. Itu jadi kayak arang gitu, motor habis. Tapi jemaat yang ibadah dilindungi. Amin. Itulah buktinya kebaikan itu. Kalau saudara beribadah, saudara dihina, saudara diolok, jangan saudara kecil hati. Itu memang harus bagian kita. Tuhan bilang kalau kita diolok, dihina, dicaci maki karena Kristus, berbahagialah. Justru orang Kristen yang tidak pernah diolok, dianiaya, diperlakukan tidak baik, tanda tanya orang Kristen itu siapa? Ya, siapa orang Kristen? Berarti dia tidak punya, dia tidak merasakan kebaikan Tuhan. Dia pikir dia yang hebat, bukan kita yang hebat. Nah, saudara kita lihat, ya, ini menjadi satu peringatan bagi kita bahwa kita ini orang yang dijaga Tuhan. Saudara tidak tahu, tapi saudara dijaga oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Ayat berikut kita lihat, ya. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Coba. Kita baca 2-3. Dia yang menjalankan anak sendiri, tapi yang menjalankan
munculkan poin yang 2, ada poin 1, poin 2. Ini kita masuk poin 2 ya. Nah, saudara, dalam poin 2 ini, yang bagian 2 ini, Roma 8 ayat 32, anaknya sendiri dikorbankannya, mati di salib, apalagi untuk keperluan saudara, makan, minum, keamanan, kesehatan. Anak sematawayang, ini kalau bisa bicara dalam konteks lengkap, Bapa. Bapa menyerahkan anaknya yang namanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih untuk saudara dan saya. Begitu mahal harga anak ini, apalagi untuk saudara makan dan minum. Ya, anaknya ada yang sematawayang, yang sangat-sangat mulia, sangat berharga, sangat dia berikan. Berarti apa? Saya bertanya, anaknya lebih berharga atau saudara di hadapan Bapa di sorga? Coba jawab. Anaknya Bapa di sorga yang namanya Yesus atau saudara dan saya yang lebih berharga kepada Bapa? Kita yang berharga, kita nggak punya nilai, kita nggak punya harga, kotor, berdosa dan segala macam perbuatan najis. Sebenarnya kita punya tujuan dibakar hidup-hidup, mati sampai di neraka. Tapi dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, mati di kayu salib. Untuk apa? Ambil dosa saudara dan saya. Dia lakukan di kayu salib ketika kita percaya kepada dia, kita diselamatkan. Jadi saudara berharga. Jangan saudara pikir saya cuma harga Jakarta, kecil Jakarta. Tuhan bilang 1 jiwa mahalnya lebih daripada seisi dunia ini. Jadi kalau saudara kenal Yesus, sangat-sangat beruntung saudara. Jangan jual Tuhan Yesus, jangan tukarkan Tuhan Yesus dengan apapun. Ya, karena Yesus itu adalah segala-galanya. Sehingga kita melihat tahu bahwa kita ini posisi yang sangat-sangat terhormat. Sangat terhormat. Dia pun saudara tinggal di rawa, saudara tak punya rumah, saudara tak punya pekerjaan, tapi saudara adalah orang terhormat di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan datang tiba-tiba, Anda akan diangkat oleh mereka yang kaya raya, yang punya pangkat kedudukan, yang tidak kenal Yesus, tinggal. Itu yang saya katakan. Karena kebaikan Tuhan itu, kita diselamatkan bukan karena kita. Sejak dunia dijadikan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih saudara. Si A, si B, si C, Tuhan sudah punya daftar. Jadi kalau kita ada, ini bukan karena kita hebat. Kita karena hidup karena anugerah, karena rahmat, karena hidayat. Jadi jangan sombong. Oh, saya orang Kristen ini hebat. Enggak. Enggak ada arti apa kalau kita cuma bangga dengan KTP Kristen. Kita hidup karena kasih karunia. Anugerah, saudara boleh kenal Yesus. Sementara karena kita orang Kristen banyak yang santai, yang lalai, yang hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Kristus, maka Tuhan kirim orang-orang dari seberang, orang-orang dari keadaan lain untuk mengajar kita. Karena kebaikan tidak ada di luar Yesus. Ya, tidak ada. Walaupun di mana? Ketika kita sandingkan, mereka bilang tolong kami diajarkan. Kami diminta untuk kembali. Untuk ratusan hamba Tuhan yang ada di Sumatera Utara, tolong kami dibekali dengan firman. Karena kami dulu itu, kami diserang. Kami tidak tahu mau ngomong apa. Kami tidak tahu mau bicara. Anak-anak kami, keluarga kami pindah. Nah saudara, ini sekedar saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus baik. Ada pembandingnya, baiknya. Kalau nggak ada pembanding, nggak ada compare-nya, kita nggak tahu baiknya dari mana. Bisakah Mr. M bilang ikutlah aku, kamu akan bawa di surga. Sedangkan dia ada di neraka. Yesus ada di mana? Di surga. Yang bikin neraka siapa? Yesus. Waktu saya masuk Jakarta tahun 70-an, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya tahu Jakarta itu adalah kota neraka. Itu pandangan kami dari daerah. Dan memang benar kejahatan yang ada di sini. Tapi saya bilang Tuhan tolong. Meskipun saya akan masuk di neraka, tapi saya minta kekuatan Roh Kudus jaga di diri saya, supaya meskipun saya ada di neraka, suasana neraka, saya tidak akan masuk neraka. Artinya saya tidak akan tergelincir dan dalam perbuatan setan sehingga saya tinggalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya boleh berdiri di sana mengajar saudara, karena saya tahu neraka bisa dirubah kalau ada kuasa Roh Kudus, ada firman Allah. Amin. Karena yang bikin neraka Yesus kok.
Dan neraka itu diciptakan untuk setan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita sudah tahu yang benar, jangan ikut-ikutan sama setan. Kalau kita ikutin, kita akan dibawa ke setan ke sana. Saya tidak jauh bicara di sana. Tapi saya kembali lagi, kita melihat bagaimana ya anaknya sendiri dia berikan untuk kita ini. Kita orang sederhana, sekali lagi orang sederhana. Tapi sangat berharga di mata. Yang jaga anak-anak kita siapa? Bukan Kopassus, bukan Hansip, bukan, ada spesifik. Yang jaga anak-anak kita kalau pergi keluar rumah, apa? Malaikat. Kalau mereka sembah itu malaikat. Ya, kalau saudara kita dari Kedar Bayu, malaikat disembah karena ada 10 malaikat. Salah satu saya ingat malaikat Ridwan menjaga sorga. Dari 10 saya tak apa. Iya, karena ketika kita bawa pemahaman, kita bawa dari buku, hikmah dari mereka, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi, percaya kepada Tuhan, percaya pada hari kehakiman dan segala macam. Itu kita masuk di situ. Di situ ditutup, banyak hal ditutup. Ketika diangkat dari situ, mereka bilang, ini pelajaran kita. Memang pelajaran kamu. Kenapa nggak diangkat? Apa ini? Itu bukan salah saya. Bukan saya guru saya, tapi bilang saya salah dari gurunya, dari guru saya punya guru, salah dari guru karena apa? Dari guru doktrinnya sudah diputar. Contoh doktrin yang diputar. Sampai sekarang mereka bilang bahwa yang mati di salib itu diganti oleh orang lain, nggak disebutkan namanya, tapi mereka pesankan salah satu murid yang nggak juga. Dan dari zaman itu kan kita sudah lihat bahwa ada pembohongan oleh tua-tua. Bayar itu pasukan, bayar itu prajurit beritahu mayat Yesus dicuri. Nah itu berita berlanjut terus sampai sekarang. Dan itu yang mereka bawa. Kalau bicara mengenai apa yang dikatakan bersama, itu sesat. Tutup. Kamu nanti celaka, kamu bisa. Sekarang itu dibuka, dibongkar. Loh ada. Saat saudara nanti saya akan minta, jangan saya mengajar luar, tapi di sini saudara diajar supaya saudara tahu. Karena waktu pertama kali dibuka, kita bikin seminar di pondok itu baru pulihnya, sekarang sudah lebih dalam, dan saya perlu saudara harus tahu. Jangan saya ngajar di luar di sini nggak tahu, dan banyak apa nggak tahu, cuma gembala yang tahu. Saudara harus punya wawasan. Karena apa? Yesus sangat baik, saudara begini. Amin. Itu nggak kebetulan. Mau datang kepada Tuhan, mau bilang Tuhan panggil saya dong, Tuhan pilih saya. Nggak mungkin kalau Tuhan nggak kebetulan. Jadi kalau saudara diberikan kesempatan untuk mendapat pilihan ini, bersyukur dan taati firman Allah. Terus lanjut. Siapakah bagian ketiga? Siapakah yang akan menggugat kita? Yesus akan membenarkan dan membela kita. Saudara lihat Roma 8 ayat 33-36. Terus. Coba. Nah, kita baca sama-sama ya. Siapakah yang akan menggugat kita? Yesus akan membenarkan dan membela. Banyak gugatan, persoalan banyak yang kita hadapi sebagai orang percaya. Karena Alkitab katakan orang benar berapa kali jatuh? 7 kali jatuh. Berarti gugatan dari setan, serangan dari setan bertubi-tubi. Tapi orang yang tidak kenal Tuhan berapa kali jatuh? 1 kali. Ya, sekali jatuh langsung hancur. Hancur tanpa bekas. Babak belur kita. Cuma gimana babak belur? Anak bulan kita ibadah di jalan, itu tak gampang. Ya, itu tidak gampang. Ya, kalau mereka coba diganggu, dilempar aja, sebelumnya harus tahu. Ketapang, gereja di ketapang dibakar ketapang. Itu cuma ada antara suku berantem orang Ambon dan orang Betawi berantem, orang Ambon yang patah. Melecet itu batu kena di mesin, langsung hidup. Ini orang bisa membakar gereja maju, langsung dibakar itu berapa gereja di ketapang yang lain. Itu mulanya emosinya luar biasa. Ya, tiga wali kota yang lalu dia sudah begitu Pak mereka maklumilah, tapi tolong jangan diumbar ya.
Orang Kedar Bayot itu rasional tapi emosional, dia yang bilang. Wali kota yang pertama kali yang bela kita waktu kita masih ibadah di Jalan Semarang, dia panggil kantor wali kota, dia bilang maafkan kami. Mereka bilang Bapak nggak punya izin. Itu mesin-mesin di sekitar situ juga belum punya izin waktu itu. Jadi kalau mereka ngomong maafkanlah kami. Tapi itulah proses salib yang kita harus lewati. Kalau saya tidak lewat itu, saya tidak diminta untuk daerah-daerah lain bagi kesaksian mengenai pengalaman saudara. Kebaikan Tuhan yang kita dari saudara, bukan kejahatan mereka, bukan. Karena kalau nggak ada pembantu, kita nggak tahu jahatnya kayak apa. Jahatnya yang diperlakukan mereka kepada orang jemaat Immanuel aja gila, nggak keturunan 20 tahun. Dan tidak mungkin, tapi kita menyatakan bahwa benar Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kita ada sampai yang kita ada. Ya, ada nggak yang sampai dibotakin karena jadi orang Kristen di sini? Ada. Ada yang kita pelek. Mungkin saya pernah alami waktu itu berapa waktu yang lalu. Tapi saya menganggap itu cuma diusap aja. Kenapa? Kebaikan Tuhan itu. Kali lagi. Siapa yang akan menggugat orang-orang bilang itu? Kita dianiaya, kita mendapat kesesatan dalam pekerjaan, kita mendapatkan prioritas yang nomor 10. Orang dia dulu, teman dia dulu. Nah, kalau ini ada orang Kristen, dia urutan ke-10. Tapi saya tahu, tanya, saudara, yang bela saudara selama ini siapa? Siapa yang kasih makan saudara? Siapa yang kasih minum saudara? Siapa yang kasih kesehatan bagi saudara? Nah, itulah yang kita harus takuti. Memang kita kalau masuk pegawai negeri, PNS, ANS, susah. Prioritas paling banyak. Tapi ingat, saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki kesayangan dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan cuma amin, tepuk tangan bagi itu. Ditutup sana, ditutup sini, dihambat sana, dihambat sini. Tapi Tuhan berikan terobosan, Tuhan berikan. Dan akhirnya menjadi kepala. Contoh aja, sedikit Ahok, orang Cina, bukan dari Jawa lagi, dari Bangkalan. Wow, tapi karena Tuhan berikan, bahwa tidak Allah. Kita nggak minta fasilitas, tapi kita minta perjalanan dari Tuhan. Dan kebaikan Tuhan akan kita buktikan. Amin. Saya bertanya, saudara iri Tuhan, jadi gebel atau kera atau diberkati Tuhan? Kalau saya ini punya mobil, kamu punya. Benar? Kerja di KBR, punya mobil, sekarang kerja sendiri bisa. Siapa yang kasih? Saya. Bukan bahan dari kamu kan? Bukan dari suami kan? Bukan dari orang, dari siapa? Kebaikan Tuhan. Saya cuma ambil satu dari sekian banyak. Saya cuma ambil satu. Kalau ditanya satu-satu semua akan bilang iya, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Saya nggak punya backing yang kata. Saya nggak punya orang yang bisa membuka jalan, tapi Tuhan berikan terobosan. Saudara bisa hidup di Jakarta. Maka saudara menjadi orang Jakarta. Berapa waktu yang lalu ada orang bilang, lumayan, bertahan, termasuk kami. Jangan pulang kampung. Ya, mana mama? Itu saya. Itu ikut saya. Saya masih ingat waktu kami sedang doa puasa di mana Bu? Di Taman Kebun Raya. Ya, bapaknya dikasih tahu akan turun dari belian dan ditengkar. Habis itu kita harus pulang. Saya bilang, ibu tidak akan pulang, ibu akan dijela Tuhan. Benar nggak? Masih ada. Mau pulang kampung nggak? Atau masih ada? Itu kebaikan Tuhan. Amin. Saya bicara apa? Memang mau hidup di Jakarta kalau nggak ada pekerjaan, siapa yang jamin? Benar, siapa mau jamin? Bapak tak kerja, bagaimana kita ini? Tapi sampai saya masih bertahan. Dan yang lain juga kalau saya orang satu pasti akan punya saksi. Ya. Karena apa? Kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Sekali lagi, jangan lupa ajaran Tuhan, ketentuan, peraturan yang Tuhan ajarkan, lakukan saja. Itu sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita karena kebaikan Tuhan itu yang tidak pernah kita bisa hitung. Bahkan sampai kita mati kita tidak bisa bayar kebaikan Tuhan.
Nah, saudara, kita lihat ayat yang lanjutan, saudara baca tadi. Nah, sekarang kita lihat bagian keempat. Bukan hanya kita ditolong dalam menghadapi tantangan, aniaya, sakit penyakit, tapi kita lebih daripada itu, saudara. Karena Yesus baik. Kita lihat ya di dalam bagian terakhir ini, coba lihat. Yesus katakan kita lebih dari pemenang. Bilang diri kan, Anda lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Amin. Kita lebih daripada pemenang, bukan hanya sekedar menang banyak. Tapi kalau lebih dari pemenang, dia adalah maestro. Saudara ini maestro. Contoh maestro. Rudi Hartono. Menang dia oleh England bukan cuma 1 kali, bukan juga 2 kali. Dia ikut juga di piala Thomas Cup. Dia menang, maju sampai dia menggodol piala oleh England. Berapa koleksinya? 5 atau 8? 8, bayangkan, saya kira 5, 8. Itu maestro. Saudara ini maestro. Kalau orang bilang dari mana? Ini waktu ibu ini ke Tanjung Pinang. Karena saya ini sudah bawa kesaksian pengalaman kita. Dia bilang ini salah. Karena pendeta yang Tanjung Pinang itu pendeta tua. Dia menjadi gembala sidang sudah usia sekarang 90. Dia sekolah Alkitab tahun 55. Jadi saudara bisa bayangkan. Ya, dan dia tahu perjuangan kita di sini. Bagaimana saya kirim sana, saya bangga, saya dikunjungi, saya dikunjungi oleh aku dari Jakarta. Itu Pak Gustaf Pali. Dia bangga, dia dengar cerita mengenai itu. Ya, kita kecil, tidak sebesar seperti yang ada di Kelapa Gading, yang ada di Jakarta. Tapi kita punya sesuatu yang punya dampak. Karena apa yang kita banggakan? Kebaikan Yesus. Sekali lagi bukan kebaikan saya. Nah itu sebabnya saudara lihat di sini mana. Kita baca ayat ini. Terakhir. Coba. 2, 3. Dari semuanya, dari semua persoalan yang ada di dunia ini, yang ada di sekeliling kita, yang ada di problema kita, apa saja dari semua itu, kita lebih dari pemenang. Karena apa? Dia mengasihi kita. Ya, Yesus baik, saudara. Sekali lagi, itu sebabnya saya dorong saudara jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan kita tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itu terlalu baik dan tidak ada kebaikan. Kenapa Anda ditaruh di sini? Karena Tuhan tahu di sini kamu akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa sehingga punya kesaksian. Kalau di Manado, Anda di Manado, di mana ini? Kebaikan Tuhan apa? Ya biasa kalau di Manado, kebaikan dari pagi sampai sore, sampai siang, nggak ada gangguan kok. Itu bukan hebat, nggak hebat. Di Batak juga begitu. Kebaikan dari pagi sampai pagi nggak ada yang ganggu. Coba di sini jam 10 tadi bilang, tolong saya kurangin. Jangan sampai macan lagi tidur, lagi ngorok dia bangun. Udah baik, macan baik, tapi jangan diganggu. Ya. Nah itulah, itu kita, kita bersyukur. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Lihat, kalau kami Indonesia berangkat ke daerah menceritakan apa yang Tuhan kerjakan, mencengangkan mereka. Karena mereka nggak pernah alami kok, nggak pernah. Bagaimana disiksa di jalan, bagaimana diperlakukan tidak adil, masuk di tempat ibadah diusir keluar, diteriaki, diolok, segala macam. Tapi itulah kita katakan kesukaran kita ya adalah kebanggaan kita. Karena kita bukan anak-anak gampang. Amin. Kita anak-anak yang diproses, anak-anak melalui ujian, anak-anak yang tanggap gantinya. Sebabnya saya bersyukur kalau kami diizinkan Tuhan berkuat, tolong jangan saudara kami ditinggalkan. Kami ingin bagi berkat bagi mereka yang di luar sana. Saudara sudah cukup. Saya katakan tadi, saudara tak pergi dan kalau kamu pergi kami bagi kepada mereka. Ini kami tolong loh kami Pak. Kami tolong, jangankan ini orang Batak. Saya pergi ke orang Batak. Orang Batak bilang kalau nggak dijaga kami akan jadi muslim semua. Itu pendeta yang bilang. Kami nggak tahu bagaimana mau benteng gimana. Kami nggak tahu. Ini orang Batak kan?
saya Kabupaten Pak, saya tahu. Saya nggak mau mengkosong. Anugerah Tuhan, ya, kita bagi berkat, ya. Karena mereka juga butuh. Karena kita mau jangkau seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk kerajaan Allah, ya. Karena apa? Yesus, baiknya Yesus yang kita bagi. Nah, saudara lihat apa yang ayat terakhir dia katakan? Yesus katakan kita lebih daripada pemenang sebab Ia di pihak kita. Saudara, ayat yang kedua ini saudara, anak sekolah minggu. Kita jemaat ini jemaat kecil, tapi Yesus panglima kita. Sampai saat ini kita boleh eksis, boleh ada karena kebaikan Tuhan. Kita lihat ayat ini, ya, baru kita nyanyi sedikit nyanyian yang tanpa bisa. 2-3 ayat 31 ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Bilang kiri kanan, siapa akan melawan kita? Tidak ada, ya, setan laut ke, polis ke, apapun tidak ada yang bisa melawan kita kalau kita tetap percaya kepada amin, saudara. Kita nyanyi dulu. Aku pahlawan. Kita jadi anak sekolah minggu. Banyak agak bilang pahlawan, tapi pahlawan kesiangan. Kalau ini pahlawan beneran. Ya, saudara ada pahlawan beneran. Karena saudara bisa eksis, masih tetap ada, menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, mari. Ambil nada yang bagus. Sebelum kita masuk dalam doa. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Mari kita nyanyi dulu. Jadi anak sekolah minggu dulu, ya. Gak apa-apa, ya, sekali-sekali, ya. Nyanyi. Nah, ambil nada dulu. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan. Saya berdiri semua. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kita akan nyanyikan pujian Yesus baik. Yesus baik karena Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yesus baik karena Ia menyerahkan nyawanya untuk dosa kita. Yesus baik, siapakah yang akan menggugat kita? Karena Dia akan membela kita. Dan Dia katakan kita lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas
tenang. Kita akan nyanyian, nanti kita nyanyi sama suara satu. Saudara sebentar, saudara nyanyikan lagu ini Yesus baik. Renungkan mereka. Pernahkah dia mengecewakan kita? Pernahkah dia ambil hak kita? Pernahkah dia mengkhianati kita? Dia tidak pernah lakukan itu. Kita yang seringkali mengkhianati dia. Kita yang seringkali lupa berterima kasih. Kita yang seringkali tidak tahu kebaikan yang kita sudah dapatkan dari dia. Dia hari ini dia kembali akan menolong, dia kembali akan menyembuhkan, dia kembali akan memberikan solusi dari persoalan yang mungkin saudara hadapi. Karena dia baik dan sangat baik. Dia tidak pernah putus untuk menolong kita. Kita yang seringkali lupa untuk mengucap syukur, tapi dia tidak pernah lupa kita. Karena wajah kita sudah dilukis di telapak tangannya. Dia amati setiap saat. Apakah saudara susah? Apakah saudara sakit? Apakah ada pergumulan? Apakah ada masalah? Wajah saudara ada di telapak tangan. Bahkan Alkitab katakan, seorang ibu bisa melupakan anaknya, tapi aku sekali-kali tidak pernah melupakan. Karena Yesus baik. Yesus baik. Dia naik ke surga, dia berikan kita penolong yang baik, yaitu Roh Kudus. Nyanyi bersama-sama pujian. Kita nyanyi bersama-sama. Saudara yang punya masalah, saudara boleh angkat tangan. Tuhan akan menolong karena dia baik. Yesus baik. Saudara angkat tangan. Yesus melihat dia baik. Dia tidak pernah ingat kelakuan kita yang lalu. Ketika kita datang minta ampun, dia ampuni kita dan dia mengasihi kita. Kita dapat membalas kasih-Mu Yesus. Yesus baik. Bapa sorga, engkau lihat tangan-tangan ini diangkat. Ada masalah, ada pergumulan, ada sakit, ada tantangan dalam hidup mereka. Mereka tidak dapat mengatasi persoalan ini. Tapi pagi hari ini hamba membawa mereka kepada Yesus yang baik. Yesus yang memperhatikan kami lebih daripada apa yang kami tahu terhadap diri kami. Bapa sorga lebih mengasihi kami daripada Yesus. Dan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, Tuhan, kami sedang dalam pergumulan, kami sedang dalam masalah, kami sedang dalam persoalan yang tidak mudah kami mendapat jalan keluar. Tapi saat ini hamba datang bawa kepada Tuhan Yesus bagi tangan-tangan yang sudah diangkat. Tuhan jamah, Tuhan lihat hati mereka, Tuhan tahu keterbatasan mereka untuk hadapi itu. Hamba membawa persoalan mereka kepadamu dan hamba memohon Tuhan selesaikan saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus yang lemah dikuatkan, dalam nama Yesus yang bimbang di pertetapan hatinya, yang dalam keadaan ada pergumulan, Tuhan berikan terobosan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tolak sakit penyakit yang mengganggu kesehatan umat-umatmu. Mereka akan sehat, mereka akan sembuh, dan Tuhan Yesus dimuji dan dimuliakan dalam hidup mereka. Ini doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami. Kami sudah berdoa. Kami yakin Tuhan Yesus baik dan kebaikan terus kami akan alami. Bukan sampai hari ini, tapi besok dan seterusnya. Kebaikan daripada Tuhan kami akan rasakan dan kami akan alami terus karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk dan kembalikan kepada pembawa. Sekarang kita akan tutup ibadah kita. Saya semua boleh untuk berdiri. Kita mau angkat pujian Kusembah Kawilangan.
kasih karunia, hidayah daripada Tuhan luar biasa kami boleh dapatkan. Tidak ada yang dapat memberikan kami kebaikan seperti Engkau. Sebabnya biarlah umat-umat-Mu jaga iman mereka, kepercayaan mereka kepadamu. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang dapat mengampuni dosa, yang dapat memberikan keselamatan kekal, yang dapat memberikan berkat yang tidak diganggu-gugat oleh siapapun. Karena ketika Tuhan bukakan tingkap langit sorga dan Tuhan curahkan berkat bagi umat-umat-Mu yang tahu memberi, maka Tuhan akan jagai berkat itu. Tuhan akan lindungi sehingga mereka akan lebih bertambah dan lebih bertambah, dan mereka akan menjadi seperti Ishak. Ini doa kami. Berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu yang mengembalikan milik-Mu, Tuhan berkati. Jika ada di antara umat-umat-Mu yang mungkin berulang tahun pada minggu yang lalu, Tuhan berkati. Usia umur panjang hanya dari Tuhan, sehingga ketika umat-umat berulang tahun, biarlah mereka tahu bahwa umur dari Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, dan Engkau yang akan memberikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka untuk hari yang akan datang, sehingga mereka tetap setia memberikan hidup mereka kepada Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Ebenezer Jakarta boleh sehat. Khususnya kami di Jakarta Utara tidak mengalami kebanjiran yang hebat. Kami tahu Tuhan yang sudah menggeser hujan ke Laut Jawa selama ini, khususnya kami yang ada di Jakarta Utara. Kami tidak merasa hebat daripada daerah yang lain, tapi kami bersyukur Tuhan dengan doa kami. Tuhan kabulkan apa yang jadi permohonan doa kami. Sekian lama ketika ada hujan lebat, daerah Jakarta Utara kebanjiran, tapi kali ini Tuhan berikan keamanan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bukan kebetulan, tapi karena doa-doa kami yang kami mohon belas kasihan daripada Tuhan, maka Engkau mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara umat-umat yang sakit di rumah atau di rumah sakit, di mana saja mereka terbaring. Hamba-Mu berdoa, kasihani mereka, sembuhkan mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit mereka disembuhkan. Pasien-pasien yang ada di rumah sakit Firdaus, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Dari tempat ini kami berdoa supaya pasien-pasien dalam menghadapi sakit penyakit yang ada di tubuh mereka, dari tempat ini kami berdoa Tuhan sembuhkan pasien yang ada di rumah sakit Firdaus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mereka sehat, mereka sembuh. Karena kami tahu Tuhan yang sudah memberikan kesembuhan itu bagi mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam surga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.